Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, ya, diskusi kita, sama-sama kita belajar. Ya, ini seleksi fitur menggunakan correlation Pearson sama entropi dan chi-square ya. Kita coba nanti bagaimana cara apa namanya, dari banyak fitur kita bisa nanti memilih fitur mana yang paling dominan yang kita gunakan untuk melakukan model. Jadi kita menggunakan pendekatan nanti, ya, dengan beberapa teknik ya. Nah, seleksi fitur itu apa gitu ya? Seleksi fitur itu bisa kita ini lebih mudahnya dipahami adalah mengurangi dimensi fitur. Dari 10 fitur atau 10 atribut, kita menjadi 5 atau 7 dan lain-lainnya gitu ya. Jadi intinya mengurangi dimensinya gitu ya. Nah, seleksi fitur itu bertujuan untuk memilih fitur yang relevan dalam membuat model. Pengurangan dimensi bertujuan untuk mengubah matrik ke fitur menjadi perkalian matrik fitur yang berukuran lebih kecil. Ya. Terus metode seleksi fitur yang dipelajari adalah ada correlation Pearson, chi-square, dan information gain. Ini yang untuk seleksi fiturnya. Jadi ada dua seleksi fitur itu dalam artian, ya, satu kita memilih fiturnya, cara memilih fiturnya, gitu ya. Ada lagi yang namanya mengurangi dimensinya. Mengurangi dimensi itu terkenal yang namanya metode Principal Component Analysis, atau kita kenal yang namanya dengan PCA. Mungkin Anda pernah dengar. Ini istilah ini sangat powerful ya untuk seleksi fitur ya. Ini jadi ada dua pokok bahasan yang mau kita bahas. Seleksi fiturnya bagaimana, ya, dari atributnya yang kita kurangi atau fiturnya yang kita kurangin, dan dimensinya yang kita kurangi gitu ya. Salah satunya adalah correlation Pearson seperti yang sebelumnya. Kita pokok di sini dulu yang kita bahas. Ada tiga: korelasi Pearson, chi-square, dan information gain. Untuk correlation Pearson, ini salah satu teknik juga seleksi fitur yang sangat efektif juga ya. Contohnya seperti ini. Adalah korelasi itu adalah istilah statistik untuk menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel. Lihat, hubungan yang linear. Non-linear yang nggak bisa. Perhatikan, jangan nanti ketika Anda punya data non-linear langsung dilakukan dengan correlation Pearson. Tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, ada koefisien relasi itu disimbolkan dengan R, ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat hubungan linear tersebut. Seberapa hubungan yang linear ini menggunakan korelasi, koefisien korelasi dengan disimbolkan dengan R gitu ya. Korelasi Pearson adalah metode yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan linear dari dua variabel. Ingat, yang linear yang dua variabel ya. Makanya di diskusi sini tebal ya, ada dua ya. Jenis data yang diperoleh adalah data interval dan rasio. Ingat, ini juga syarat juga. Asumsi data, asumsi datanya yang linearitas dan normalitas. Seperti itu. Nah, nilai koefisien relasi itu adalah disimbolkan dari min 1 ke 1 ya. R itu adalah di atas ini, di atas min 1, dan di bawah 1 gitu ya. Kalau ada min 1, derajatnya kuat, tapi dia negatif gitu ya. Alias faktor X dan Y itu berlawanan. Penting di situ. Kalau R-nya 0, berarti di antara X dan Y itu tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan. Seperti itu. Tapi bisa saja memiliki hubungan misalnya non-linear. Tapi bisa saja dalam hubungan lain yang non-linear dia punya hubungan. Tapi yang linear dia nggak punya. Itu dengan R-nya sama dengan 0. Begitu. Terus kalau R-nya 1 bagaimana? Berarti sangat kuat, tapi sifatnya linear juga, tapi yang positif. In X dan Y searah. Jadi ini adalah lawannya ini, berlawanan gitu ya. Ini yang negatif, ini yang positif. Seperti itu.
Terus kalau diilustrasikan dalam bentuk diagram seperti ini, ya, kalau R-nya sama dengan nol, kurang lebih seperti ini adalah apa namanya datanya itu bergerombol kalau dia R-nya sama dengan nol. Kalau R sama dengan satu, dia seperti ini. Kalau R sama dengan satu, linear seperti ini. Nah, kalau R-nya sama dengan nol, bisa juga dalam bentuk lain seperti ini. Ada R min R 0,8 seperti ini, dia akan lebih lebih tidak satu baris gitu ya datanya. Kalau R-nya sama dengan 0,8 berarti seperti ini. Model linear juga, tapi dia akan lebih menyebar datanya. Ini adalah nilai koefisien relasi dari visualnya. Saya harapkan dengan adanya ini Anda bisa paham. Ketika Anda punya data nanti Anda visualkan dulu datanya. Korelasinya apakah dia masuk kategori yang mana gitu ya. Itu yang saya harapkan ketika Anda sudah belajar apa memahami data ini. Contoh variabel yang diamati. Apakah hubungan antara nilai karyawan pada saat penerimaan dan pegawai performanya? Ya, jadi ini contoh yang kita amati. Bisa juga banyaknya pengunjung terhadap banyaknya pengunjung yang beli. Jadi banyak yang pengunjung datang terhadap beli enggak gitu ya. Yang kurang lebih gitu. Kita lihat hubungannya seperti apa. Terus juga bagaimana hubungannya pelanggaran lalu lintas dengan jumlah kendaraan roda 4, roda 2 terhadap dengan jumlah polisi dan jumlah penduduk. Seperti itu. Nah, ini rumusnya, correlation coefficient. Mungkin R itu adalah koefisiennya, R ya. Ini N jumlah X kali Y ya, dikurangin jumlah X, jumlah Y. Jadi dibagi ini, Anda bisa lihat, Anda tinggal sebutkan apa, bisa menyebutin ya. Di mana R itu adalah Pearson R correlation coefficient, N itulah jumlah sampel. Sudah itu aja sebenarnya. Sangat mudah. Lanjutnya seperti ini contohnya, biar Anda lebih mudah. Anggap kita punya data seperti ini. Kita ada jumlah orangnya A sampai sampai J, 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ya. Ada 10 orang gitu ya. Nah, usianya seperti ini ya. Ada tinggi badan, ada berat badan, dan ada tekanan darah. Kita mau lihat usia terhadap tekanan darah. Seberapa hubungannya besar, hubungannya, derajat hubungannya gitu ya. Begitu juga nanti antara tekanan darah dengan tinggi badan. Seperti itu ya. Bisa nanti ini kita hitung gitu ya. Bisa juga yang ini kita hitung dan ini kita hitung. Tapi contohnya saat inilah kita coba menggunakan untuk usia terhadap tekanan darah dulu. Nah, di sini menghitung korelasi masing-masing fitur usia, tinggi badan, dan berat badan dengan tekanan darah sistolik gitu ya. Jadi kita coba menghitung yang ini dulu ya. Bisa lihat sini, ini X adalah usia ya, usia. Ini X ya, dikurangin rata-rata, ini rata-ratanya. Berarti yang ini ya, ini dikurangin ini ya, ini dikurangin ini sama dengan ini gitu ya. Lihat menurut saya. Terus habis ini kita kuadratkan. Yang ini kita kuadratkan menjadi ini. Nah, ini sumbu Y, ini adalah tekanan darah sistolik ya, tekanan darah ya 108. Kita cari rata-ratanya. Anda bisa perhatikan sini. Terus habis itu ini dikurangin ini sama dengan ini. Sorry, ini. Yang ini adalah kuadrat dari ini. Kita dapatkan adalah ini. Jadi, ini sama ini berarti di sini ini kali ini kita dapatkan adalah ya sama dengan adalah yang ini begitu. Lihat ya, perhatikan. Nah, itu dapatkan ini. Silakan Anda jumlahkan yang ini, jumlahkan, jumlahkan ya, dan jumlahkan gitu ya. Setelah dapat itu, Anda masukkan ke rumus yang tadi. Tinggal Anda masukkan ke sini. Sangat mudah. Ya, setelah dapat itu, ya, baru kita dapat hasil. Ini saya coba potong dikit biar cepat. Misalkan kita mendapatkan nilai korelasi. Usia
Dengan tekanan darah sistolik kita mendapatkan derajat hubungannya 0,8 bla 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 gitu ya. Tinggi badan kita terhadap sistolik kita dapatkan 0,38. Berat badan dengan tekanan darah sistolik kita mendapatkan 0,68. Nah, pemilihan fitur, karena ini seleksi fitur, bagaimana cara pemilihan fiturnya? Kan begitu pertanyaannya. Jadi nanti ada kita buat yang namanya threshold, ambang batasnya berapa. Di dalam contoh ini kita buat ambang batasnya 0,6. Jadi fitur yang di bawah 0,6 tidak kita gunakan fitur itu. Gitu ya. Jadi fitur usia dan berat badan gitu ya, yang dua ini dapat digunakan sebagai fitur untuk menentukan tekanan sistolik. Yang kita buang adalah yang ini karena di bawah 0,6 seperti itu. Jadi kita udah pinggirkan seleksi fiturnya dengan tinggi badan itu gitu ya. Jadi tidak terlalu pengaruh karena di bawah 0,6. Siapa yang membuat 0,6? 0,6 itu kita. Harus kita buat yang namanya thresholdnya berapa. Gitu. Ya, oke itu untuk correlation person. Nah, ini contoh lain. Anda bisa lihat di sini. Saya sangat mudah di sini ya. Ini terhadap matematika, terhadap fisika. Kita lihat korelasinya seperti apa. Gitu ya. Nanti masuk ke rumusnya, ini Anda bisa perhatikan. Ini dari dua tadi ya. Kita hitung ini. Kita samarikan dulu yang tadi ini ya. Samarikan, baru kita masukin formulanya. Kita dapatkan adalah berapa? Nah, 0,9 gitu ya. Jadi, ini contoh lainnya. Silakan diperhatikan. Nah, yang kedua adalah chi-square. Sama juga ya kan, perhatikan. Ini seleksi fitur juga. Chi-square test itu adalah digunakan untuk mengukur kebergantungan antar variabel, khusus data kategori. Ingat, data kategori untuk analisis sentimen. Menggunakan tabel kontingensi. Contohnya kategori 1, 2, sampai M. O1, O2, O3, O4, dan ON gitu ya. Jumlah barisnya berapa. Ini rumusnya, perhatikan. X kuadrat sama dengan jumlah O dikurangin E pangkat 2 dibagi E. E itu adalah jumlah sel tersebut dikali jumlah kolom sel tersebut dibagi jumlah data semuanya. Perhatikan ini, kita coba hitung manualnya. Contohnya kita ambil jenis kelamin, apa namanya, hobi ya. Jenis kelamin terhadap hobi gitu ya. Uh, ini datanya kita punya, jenis kelamin terhadap hobi. Hobinya ada musik, olahraga, baca buku ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang suka musik itu laki-laki 20, yang perempuan itu adalah 30. Berarti ini adalah O1 gitu ya. O1, O2 gitu ya. Sampai di sini ini O3 gitu kan. Lihat di slide sebelumnya. Ya, ini O4, ini O5, ini O6 gitu ya. Yang ini adalah jumlah dari atas ya. Ini adalah jumlah dari yang ini jumlah dari atas, yang ini jumlah dari ke sini ya. Ini adalah jumlah ke samping, ini adalah jumlah ke samping. Kita dapatkan adalah 105. Berarti ada totalnya dalam data ini ada 105 orang, kurang lebih gitu. Nah, O1-nya adalah 20, O2 30, O ini 20, O4 15, O5 10, O6 10. Dimensinya adalah 3 min 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 2 dimensi dia. 2. Nah, di sini S1 ya. Tadi lihat di rumus sebelumnya ini, lihat nih ini ya. Rumus ini adalah 50 dikali 50 dibagi 105. Mana itu? Berarti yang ini dikali ini gitu kan. Sama dengan kita dapatkan ini. Untuk E2 berarti kan yang ini kan. E2 kan berarti kan yang ini, yang ini dikali ini gitu kan. Kita dapatkan ini. E3-nya kan berarti yang ini nih. E3-nya nih. Lihat pointernya. Berarti 35 dikali 50 sama dengan 16,5. Dan seterusnya sampai kita dapatkan namanya E6. Nah, habis itu kita masukkan ke rumusnya tadi. Yang rumusnya semuanya ya sampai sini. Kita dapatkan adalah 2,5
48. Silakan dihitung seperti biasa. Nah, jika ada beberapa fitur, maka nilai X kuadrat akan dihitung untuk setiap fitur dan di-ranking secara serta dipilih dengan menggunakan nilai threshold yang ditentukan. Semakin tinggi nilai X kuadrat, maka dapat dikatakan semakin tinggi ketergantungan dari variabel yang diamati. Pola kasus ini adalah hobi dan yang terdapatkan adalah 2 koma. Semakin besar dia semakin bagus dia. Nah, ini contohnya cara ngitungnya. Terakhir ada information gain ya. Kita coba information gain ini adalah Anda mungkin nanti belajar decision tree, tapi kita pakai rumus information gain-nya itu untuk mencari untuk seleksi fiturnya. Nah, gain itu adalah ini entropi dikurangin jumlah ini. Nah, jumlah I dari 1 sampai N, SI per S kali entropi SI gitu ya. Di mana A adalah fitur, V itu adalah nilai yang mungkin untuk nilai atribut A, value A adalah fitur nilai-nilai yang mungkin untuk fitur A. Ini SP ya, sorry, ini SI. SI adalah jumlah sampel dalam I, ini tadi ya, dalam I. S adalah jumlah seluruh sampel data. Entropi I, gitu ya, adalah entropi jumlah sampel-sampel yang dimiliki P, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, dengan data yang sama, biar nggak terlalu pusing nanti dengan data yang baru. Satu, jumlah laki-laki terhadap hobi juga, atribut jenis kelamin perempuan dimisalkan yang positif ya, yang positif yang perempuan itu ya, yang laki itu adalah yang negatif itu ya, anggap itu ya, kita lambangkan, biar lebih mudah, kita lambangkan saja. Hobi, value hobi, musik, dan baca buku ada 3 berarti. Ini 1, 2, 3. S-nya bagaimana S-nya? 55 ditambah koma 50, Mbak S sama dengan 55. Total ini ya. Musik itu berarti 30, ini ada 50, ini yang olahraga, ini yang baca buku. Nah, seperti itu. Lihat polanya di sini. Jangan ini ya. Lanjut, entropi. Entropi itu adalah suatu parameter untuk mengukur heterogenitas dalam suatu himpunan data. Kita coba cari entropi S. Lihat, 55 per 105, 2 log 2. Lihat rumus yang tadi. Ya, rumus yang ini. Lihat angka-angka ini. Kita sudah samarikan. Nah, masukkan ke rumus ini. Ini jumlah ya. Ini sigma ya. Ya, mencari entropi, cari ntar rumus entropi. Kita dapatkan adalah ini. Entropi semua. Ini entropi fitur ya. Entropi fitur ini. Entropi fiturnya. Fitur apa? Fitur jenis kelamin. Ya. Nah, ini entropi musik, ini entropi olahraga, entropi baca buku. Sama caranya antara ini, dan ini. Nah, kita dapatkan di sini. Ada total entropinya. Gitu ya. Nah, nilai IG-nya masukkan. Kita dapatkan ini rumusnya. Rumus tadi ada yang lebih bagus tadi di atas ya. Ini jumlah tadi ya. Jumlah ya I sama dengan 1 ya. Sampai dengan S ya tadi ya. Atau M ya. Nah, ini tadi 0,99 itu dari sini ya. Terus ini 50 per 105 kali ini kita ambil dari ini ya. Ini yang apa? Yang apa? Yang musik ya. Ini ya. Ini SI ya. Ini SI kita rubah. Ini yang musik, ini olahraga sama baca buku gitu kan. Ini tadi kan 0,97, 0,99, 1 ya. Lihat di sini. Ambil dari sini nih. Ya, seperti itu. Kita dapatkan adalah 0,0171.
Jika ada yang lain fitur untuk menentukan seseorang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, maka tinggal dihitung nilai gainnya. Semakin besar nilai gain, ini yang penting, maka semakin besar nilai efektivitas fitur tersebut dan menentukan jenis kelamin seseorang. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.